disinggung kaitan dengan pembangunan sekolah. Pembangunan sekolah SMP 57 yang memang seperti kita ketahui saat ini sekolah SMP khususnya di Pondok Melati ini cuma satu, yaitu SMP Negeri 35. Tuh. Nah, untuk SD-nya sendiri, SD negeri di kita ini ada 8, SD Jatirahayu 1 sampai 8, terus ada 2 SD swasta. Jadi totalnya itu hampir ada 10. Nah, untuk kelulusannya sendiri itu per tahunnya itu lebih dari 20.000 anak. Ada 2.000 anak. Ya, 2.000 anak yang memang sampai saat ini yang tertampung di SMP negeri itu sekitar 10%-nya. Jadi yang 90%-nya ini memang lari ke SMP swasta. Nah, beberapa hari yang lalu, kebetulan juga pada saat saya baru ditugaskan di sini, almarhum Bapak Muhammad Jayadi datang ke ruangan saya, tepat kalau nggak salah sekitar 2-3 hari setelah saya di sini, menyampaikan bahwa beliau sangat berpesan, Pak Lurah, mudah-mudahan pembangunan SMP 57 yang dari dulu direncanakan di Jatirahayu ini bisa terlaksana secepatnya, kalau bisa sebelum tahun ajaran baru, Pak. Beliau sempat bicara seperti itu. Dan lagi-lagi beliau pun berkata bahwa ini memang sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat, terutama di Kelurahan Jatirahayu yang memang penduduknya ini sangat padat. Jadi banyak sekali keluhan dari masyarakat, baik dari orang tua murid yang tadinya di SD mau naik ke SMP, ternyata pada saat mau memasukkan anaknya ke SMP negeri sangat kesulitan, karena di kita memang baru ada satu, dan berkaitan dengan zonasi pun kan ini menjadi suatu pertimbangan, karena untuk bersekolah itu memang ada radiusnya. Sekarang ini seperti sistem zonasi seperti ini. Nah, atas kaitan tersebut kami sempat juga mengadakan suatu rapat di tingkat kecamatan. Rapat di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh para ketua anggota dewan, yaitu Bapak Heri Purnomo, Bapak Sodikin, Bapak Faisal, Bapak Saiful Daulay, dan staf dari Ibu Janet. Bahkan juga ada dari BPKAD, dari Dinas Tata Kota, dari distrik, dan unsur-unsur lain. Di sana akhirnya keluar berita acara yang pada intinya yaitu, mungkin saya bacakan saja berita acaranya. Pada hari ini Rabu tanggal 3 bulan November tahun 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi telah dilaksanakan rapat rencana pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 57 Kota Bekasi di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, yang dihadiri Camat Pondok Melati dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, perwakilan Dinas Tata Kota, perwakilan BPKAD, perwakilan SMP Negeri 35 Kota Bekasi, serta Lurah sekecamatan Pondok Melati. Dengan ini disampaikan sebagai berikut. 1. Adanya usulan 2 lokasi rencana pembangunan unit sekolah baru, yaitu di PSU Patung Kuda Perum Chandra Baru RW 17 Kelurahan Jatirahayu, dan Perumahan Taman Pondok Gede RW 1 Kelurahan Jatirahayu. Yang kedua, perubahan RDTR PSU Patung Kuda Perum Chandra Baru RW 17 dari RTH menjadi sarana pendidikan
agar diterbitkan surat permohonan perubahan yang ditujukan ke Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Yang ketiga, adanya isu penolakan warga masyarakat terkait pembangunan sekolah baru di PSU Patung Kuda Perum Chandra Baru RW 17 Kelurahan Jatirahayu. Isu yang keempat, lokasi perumahan Taman Pondok Gede RW 1 dengan luas kurang lebih 1000 meter tidak memenuhi kriteria karena minimal untuk pembangunan sekolah baru luasnya kurang lebih 3000 meter dan lokasi tersebut di Perum Taman Pondok Gede RW 1 juga rawan bencana banjir. Yang kelima, opsi pembelian lahan pembangunan unit sekolah baru akan dilakukan apabila pada dua usulan lokasi tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak ada dukungan dari masyarakat. Yang keenam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dan peserta rapat lainnya pada prinsipnya semua mendukung adanya rencana pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 57 di Kota Bekasi di wilayah Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Di sini kenapa titiknya ini harus di Jatirahayu? Kan itu mungkin menjadi pertanyaan. Karena kalau kita melihat yang satu ini SMP 35 adanya di Jatimati ya. Jatiwarna. Adanya di Jatiwarna. Ya, di SMP ya. Di sana adanya di Jatiwarna. Kenapa titiknya ini harus ada di Jatirahayu? Karena kita melihat bahwa luas dari Kelurahan Jatirahayu ini yang memang sangat luar biasa dan penduduknya pun sangat luar biasa lagi. Iya, jadi kelulusan anak-anak kita yang dari SD menuju SMP ini bagaimana caranya bisa tertampung di SMP negeri? Ya, karena apabila kita melihat dari kondisi ekonominya, mungkin tidak semuanya kita mampu untuk memasukkan anak-anak kita ke SMP swasta. Karena di SMP swasta seperti kita ketahui masuknya aja udah mahal, bayarannya setiap bulannya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan seperti itu, masukan-masukan dari para tokoh masyarakat dan orang tua murid. Makanya mereka menginginkan bagaimana caranya ada SMP negeri di Jatirahayu. Oleh itu kami pihak dari pemerintah Kota Bekasi mencari titik lokasi yang benar-benar sangat memenuhi syarat. Yang pertama, titik tersebut memang ada berada di tengah-tengah wilayah Jatirahayu yang tujuannya yaitu kaitan dengan zonasi. Karena memang yang titik satu lagi di RW 1 ini karena memang adanya sangat menjorok ke sana, akhirnya secara zonasi baik di RW 23 apalagi yang paling sisi sebelah sini nggak bisa sekolah ke sana karena secara zonasi ini nggak sampai. Makanya kita sedang mencari titik yang memang benar sentral. Nah, oleh karena itu akhirnya ditunjuklah dua titik tersebut sebagai alternatif tadi di RW 1 dan RW 17. Nah, cuma lagi-lagi kami pihak pemerintah Kota Bekasi tidak ingin adanya gesekan-gesekan atau benturan-benturan dengan masyarakat sendiri. Karena bagaimanapun juga semua ini harus kita rangkul, semua ini harus kita tampung. Apa sih keluhan masyarakatnya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana urgensinya dari semua pihak. Walaupun secara heterogen ini misalkan secara umum kami Pak ingin adanya SMP 57 dan titik tengahnya memang di situ. Itu bagus Pak di sana. Ini mungkin secara umum masyarakat pasti akan berkata seperti itu. Nah, tetapi
secara sosial, dampak sosialnya sendiri yang ada di lingkungan RW 17 sendiri dan beberapa RW, mungkin RW 21, 22 ya, yang bersinggungan langsung, ini pun akan kita tampung. Apa sih kendalanya? Karena saya sudah sempat turun ke sana, dengan Pak Dwi pun saya sudah ketemu. Lagi-lagi memang di sana itu lapangan itu dijadikan sarana olahraga oleh masyarakat, apalagi itu sore hari. Terus adanya pemanfaatan ruang terbuka hijau, adanya lapangan, terus adanya juga sekolah-sekolah SD yang memang berolahraga katanya ke sana juga, yaitu kami tampung dan kami sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dalam hal ini makanya kita adakan musyawarah di sini, mudah-mudahan ada masukan-masukan dari ketua forum atau bapak-bapak, ibu RW sekalian yang bisa memberikan sumbangsi sarannya atau dukungannya atau apa ya, dibilang ya pemikirannya lah. Pak, saya setuju di sana dengan alasan seperti ini. Pak, kayaknya kurang elok jika di sana. Itu silakan sampaikan saja pada kesempatan kali ini, karena dengan urgensinya yang sekarang ini, anggaran untuk pembangunan SMP 57 ini sudah ada. Jadi kalau kita misalkan bulan ini kita bisa ketok palu titiknya, entah itu di RW 1, entah itu di RW 17, ini akan segera langsung dilaksanakan. Seperti sekolah yang ada di wilayah lain sekarang ini sudah mulai ada pengerukan, mulai sudah ada pembangunan. Nah, kemarin menurut informasi anggaran ini sudah ada. Nah, jika kita memang sepakat, ada dukungan dari masyarakat, tidak ada lagi gesekan-gesekan, ini bisa dilaksanakan di tahun ini untuk pembangunan SMP 57. Nah, kami mohon kiranya nanti bapak-bapak silahkan menyampaikan, terutama dari pihak RW 17 ya Pak ya, karena apa gitu ya, nanti insya Allah silakan disampaikan saja, akan kami catat di sini dan kami sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan, kami tidak ingin lah bagaimanapun juga ini semua warga kami ini harus kita tampung, walaupun ini memang kepentingan umum dan di sana memang sarana umum, aset daerah pemerintah Kota Bekasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kami mohon sebelum ada sanggahan dari Bapak Ibu sekalian, kami mohon arahannya dari Pak Ketua Forum terlebih dahulu. Setelah Pak Ketua Forum selesai memberikan arahan, silahkan Bapak Ibu sekalian memberi masukannya. Terus Pak, ya.